Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi pada video baru dari channel data kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai many facet trace model. Nah, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar mengenai many facet trace model. Nah, karena memang bukan itu tujuan saya pada video kali ini. Silahkan teman-teman mencari sendiri ya informasi mengenai manifest trace model, khususnya mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa itu manifest trace model. Pada video kali ini yang ingin saya bahas itu adalah tentang masalah yang terjadi pada saat kita menganalisis manifest trace model ya. Nah, masalah yang terjadi itu adalah pada output data yang dihasilkan dari software Minifact yang ini, software Minifact ini ya. Nah, masalah yang terjadi ya, yang pernah dialami atau yang pernah saya alami itu adalah bahwa ketika Minifact ini mengeluarkan output data ya, itu ternyata ada data itu yang hilang. Nah, pada problem atau masalah yang saya hadapi itu adalah data respondennya itu ada yang hilang atau tidak ikut terinput ya. Apa istilahnya ya, tidak ikut terinput ya. Jadi data responden itu ada yang hilang atau tidak masuk gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi teman-teman? Nah, silakan ikuti terus video ini karena akan saya tunjukkan bagaimana permasalahan itu terjadi, lalu kemudian bagaimana solusi untuk masalah tersebut. Oke, pertama-tama saya akan membuka datanya terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang pertama ini kita lihat dulu bagaimana masalah itu bisa terjadi ya. Oke, jadi saya buka dulu datanya. Ini data saya ini. Ini data ini adalah data tabulasi penilaian dari rater. Jadi manifestas model itu kan adalah suatu analisis yang menggunakan rater ya. Nah, penilaiannya itu adalah rater. Nah, ini ada raternya itu ada 3. Jadi tiga orang rater ini ya, 1, 2, dan 3 ini, mereka menilai 31 responden. Ini ada responden. Nah, ini 31 responden menggunakan 4 kriteria, 1, 2, 3, dan 4. Kita contoh saja ini misalnya lomba apa ya, lomba paduan suara atau lomba apalah terserah. Mungkin lomba nyanyi atau apa ya. Nah, jadi ini. Nah, jadi di baris pertama itu yang diisi adalah responden. Baris kedua adalah rater, baris ketiga kriteria, baris keempat, 5, 6, dan 7 itu adalah skor-skor untuk setiap kriteria. Ya, jadi ini kita lihat baris pertama responden ya. Nah, jadi saya simpan, save. Oke, ini sudah saya simpan dalam bentuk CSV. Lalu kemudian untuk input data ini ke Minifact itu kita memerlukan coding ya. Dan ini saya punya coding dalam bentuk notepad, ini codingnya. Nah, coding ini bagian atas ini itu sudah default ya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, ini sudah default. Lalu di berikutnya itu adalah labels. Labels itu ada 3, 1, 2, dan 3. Di sini itu di coding saya itu ditulis pakar, responden, dan kriteria. Pakar ini itu ada tadi kan yang saya perlihatkan di data Excel tadi itu kan ada 3 ya. Jadi 1 sama dengan rater 1, 2 sama dengan rater 2, 3 rater 3. Lalu ada responden. Respondennya itu kan di data tadi itu ada 31 orang ya. Nah, di sini karena saya menghemat waktu, saya tulis saja 1 sampai dengan 31. Jadi saya buat seperti ini. 1 lalu strip 31 gitu ya. Nah, ini. Lalu ada kriteria. Kriteria tadi kan di data tadi kan ada 4 ya. Nah, ini kriterianya. Kriterianya seperti ini. Lalu kemudian ada data. Nah, ini saya hapus dulu. Saya akan ambil data dari data CS dari tabulasi tadi ya. Ini saya cut saja. Nah, ini saya akan ambil dari sini. Ini kan saya simpan dalam bentuk CSV ya, bukan Excel. Jadi saya klik kanan, saya akan buka ini pakai notepad untuk ambil datanya. Nih, notepad. Nah, lalu kemudian saya copy saja data yang ini. Nah, ini data yang ini saya copy, tutup, saya paste di sini. Paste. Nah, ini sudah, lalu saya save.
Oke, sudah. Lalu kemudian ini coding ini ya di Notepad ini yang akan saya drag ke Minifig-nya ini. Nah, lalu kemudian saya klik OK. Nah, ini saya kasih nama saja output data ya. Nah, nanti yang akan kita baca itu adalah output dari Notepad-nya ini. Nah, ini dia mengkalkulasi gitu ya. Dia sedang mengkalkulasi, kita tunggu saja. Kita tunggu beberapa saat ya. Dia sedang mengkalkulasi. Ya, mungkin butuh waktu yang lumayan lama ya. Kita tunggu. Tunggu lagi. Oke, ini sudah muncul output datanya dalam bentuk Notepad. Nah, output data yang dalam bentuk Notepad ini yang akan kita baca gitu ya. Karena di sini adalah hasilnya gitu ya. Nah, lalu di mana letak masalah yang terjadi? Nah, letak masalah yang terjadi itu pada sini, di vertical rulers-nya. Kalau di Minifig itu ada yang disebut dengan vertical rulers-nya ini. Nah, ini facet vertical rulers-nya ini. Nah, di sini kita lihat di vertical rulers ini kan ada measure, responden, kriteria, pakar, dan scale ya. Nah, kita lihat pada respondennya ini. Nah, kita lihat pada misalnya di kriteria. Kriteria itu kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kriteria itu muncul semua. Lalu di pakar itu juga muncul semua, rater 3, rater 1, dan rater 2. Itu kan muncul ya. Nah, sedangkan di responden itu yang muncul itu hanya responden 1, 3, dan 2. Sedangkan responden yang lain yang sekitar berapa? Sekitar 18 responden yang lain itu tidak muncul gitu ya. Tidak muncul di vertical rulers ini. Nah, ini kita lihat muncul tiga responden saja gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Oke, saya tutup dulu. Nah, saya akan memperlihatkan masalahnya ya. Letak permasalahannya itu di mana? Akar permasalahannya itu di mana? Ya. Nah, oke, jadi output ini saya hapus saja. Nah, letak permasalahannya itu ada di sini teman-teman. Di data yang di CSV ini atau di Excel ini teman-teman. Ini. Nah, letak permasalahannya itu ada di sini. Akar masalahnya itu ada di sini. Nah, ternyata ya urutan ini keliru urutan ini. Jadi di sini kan urutannya tuh di baris pertama responden, lalu di baris kedua kan rater. Lalu selanjutnya. Nah, ternyata urutan inilah yang menjadi masalah ketika kita mengeluarkan output tadi ya. Nah, ini masalahnya ada di sini. Ternyata bahwa yang benar itu di baris pertama itu bukan responden urutannya. Seharusnya itu bukan responden tapi rater. Maka kita ubah ini ya, saya cut saja. Nah, rater ini saya masukkan ke baris pertama. Nah, jadi di sini. Jadi data permasalahan di situ teman-teman. Jadi seharusnya di baris pertama itu rater bukan responden ya. Nah, kalau yang pertama tadi kan kita di baris pertama kita masukkan responden ya. Nah, itulah letak permasalahannya. Jadi seharusnya di baris pertama itu adalah rater bukan responden. Jadi ini sudah saya urutkan dengan benar ya. Jadi harus baris pertama rater. Lalu kemudian saya save. Nah, ini sudah. Lalu saya ya. Nah, lalu kemudian saya buka codingnya. Nah, ini saya hapus. Saya akan ganti. Ini saya hapus. Cut. Lalu saya akan ganti dengan yang ini. Saya buka Notepad. Nah, ini saya ganti. Nah, ini kan urutannya rater, responden, kriteria kan. Nah, ini yang akan saya copy paste. Copy. Saya pastikan di sini. Nah, ini sudah. Lalu saya save. Oke. Lalu sekarang saya drag saja ke Minifig. Lalu oke. Nah, ini saya
ini namanya output data. Oke. Nah, ini dia sedang mengkalkulasi, kita tunggu saja. Nah, ternyata kalau benar itu dia tidak akan lama mengkalkulasi kalau benar ya. Nah, ini kalau benar itu kalkulasinya tidak lama. Ya, kita tunggu saja beberapa saat. Ya, nah ini sudah muncul notepad-nya. Sekarang kita akan lihat pada vertical rules-nya apakah sudah benar. Nah, ini teman-teman. Di vertical rules-nya respondennya semuanya muncul, teman-teman, dari 1 sampai 31. Nah, lalu kriterianya juga, akarnya juga. Nah, ini. Lalu kemudian ke bawah-bawahnya, tabel-tabel yang bawahnya pun benar nih. Nah, kayak misalnya responden measurement report ini juga sudah benar ya, karena semua respondennya muncul dari 1 sampai 31. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara kita mengatasi masalah ketika output data untuk manifest data model itu output datanya itu ada data yang hilang ya, khususnya pada data responden gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman video saya kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ketika menganalisis manifest data model. Oke, semoga video ini membantu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya.